Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal project AI kami. Saya Daryl dan saya bersama Randy, Kendra, dan Kai. Oke, jadi ide proposal kita merupakan AI yang membantu dalam bidang interogasi dan investigasi. Tujuannya adalah untuk membantu polisi dan investigasi gitu deh untuk supaya tersangkanya tuh kita tuh bisa tahu tersangkanya tuh bohong atau cuman sekedar ngomong-ngomong doang atau dia beneran jujur. Next, teknologi AI yang kita pakai tuh ada NLP untuk menganalisis nada, menganalisis cara bicara, menganalisis pola bicara, untuk menganalisis tanda-tanda emosional saat ditanya. Kita pakai behavioral analysis system juga untuk ngedetect ekspresi muka, terutama yang kecil-kecil, atau body language. Terus kita juga pakai multimodal analysis untuk audio, visual, dan pola perilaku gitu deh. Next, skenario case. Jadi case yang kemungkinan kita pakai, kita yang cocok untuk AI kita tuh kayak gini. Next, oke. Jadi contoh case-nya adalah ketika adanya perampokan di suatu komplek atau suatu lingkungan yang orang kaya semua deh. Terus polisi tahu nih suspeknya siapa. Nah, suspeknya itu bakal kita bawa ke ruang tersangka yang kayak di film-film gitu. Terus ada kamera di belakang kayak one way glass gitu. Nah, AI-nya kita tuh bekerja di situ nanti. Next. Oke, initial review kita tuh kita nanti di ruang tersangka itu bakal pakai kamera dan pakai mikrofon. Terus ada juga foto-foto atau ya pokoknya dokumentasi dari AI-nya mengenai badan dan muka. Jadi kameranya itu harus jelas, nggak di satu sisi doang. Terus ada AI processing, ada voice analyst module, ada NLP, ada facial recognition dan behavioral. Dan integration and outputnya kita pakai data fusion, menggunakan multimodal analysis, dan decision support buat investigasinya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Kendra. Oke, di slide ini kita bisa lihat bentuk akhir dari AI Powered Lie Detector. Nah, desainnya ini seperti dijelaskan sudah ada semua komponen pentingnya, seperti kamera dan juga mikrofon tersembunyi. Dan juga ada alat yang langsung memproses data selama wawancara ini berlangsung. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis. Jadi begitu seseorang masuk nih ke ruangan interogasi, AI ini akan mulai berbicara, AI ini akan mulai menangkap dan menganalisisnya. Terus output atau hasilnya akan ditampilkan lewat dashboard untuk orang yang menyelidik. Next. Oke, modul pertama adalah audio dan NLP atau analisis suara dan bahasa. Jadi langkah pertama, suara dari wawancara direkam dan dengan kualitas yang tinggi. Terus nanti akan dibersihkan dari gangguan suara latar belakang. Terus sistemnya mengambil bagian penting atau cues dari suara, seperti intonasi, nada, atau kecepatan bicara. Nah, suara ini akan diubah menjadi teks secara otomatis menggunakan model dari Hugging Face yang namanya WAV2 Vec2. Lalu teks ini dianalisis dengan model BERT. Ini adalah model AI yang dilatih khusus untuk mengenali bahasa yang biasanya digunakan saat orang berbohong. Misalnya jawaban yang terlalu formal atau terlalu muter-muter. Next. Modul kedua fokus pada wajah, lebih tepatnya ekspresi mikro yang muncul secara spontan. Pertama, wajah subjek akan dideteksi dan dirapikan posisinya menggunakan sistem yang disebut MTCNN. Terus sistem ini akan membaca gerakan-gerakan kecil di wajah, kayak otot alis yang naik tiba-tiba atau bibir yang bergerak cepat. Ini akan dilakukan dengan bantuan OpenFace, alat yang bisa membaca facial action units. Nah, gambar wajah itu akan kemudian dianalisis oleh jaringan saraf tiruan, tepatnya CNN, yang sudah dilatih untuk mengenali ekspresi mikro dari dataset seperti CASME2 dan CMIC.
Hasil akhirnya adalah skor yang menunjukkan seberapa kuat ekspresi wajah itu mengarah ke suatu emosi atau ketidaksesuaian antara kata dan emosi. Next. Modul berikutnya itu membaca bahasa tubuh, terutama gerakan gelisah seperti memainkan tangan atau gerakan kecil yang kita tidak sadari. Sistem ini memakai media pipe pose untuk melacak 33 titik di tubuh, termasuk tangan, kepala, dan juga bahu. Terus AI akan menghitung kecepatan, seberapa sering, dan seberapa besar gerakan-gerakan itu terjadi. Terus semua data ini dimasukin ke model Random Forest yang sudah dilatih khusus untuk mengenali gerakan yang sering dikaitkan dengan perasaan deg-degan atau bohong, kayak orang yang sering menyentuh wajah atau duduknya mungkin gelisah. Next. Nah, ini menjadi bagian yang paling penting karena semua data dari suara, wajah, dan gerakan tadi digabung jadi satu. Ini disebut multimodal fusion dan sistemnya memakai MLP atau multilayer perceptron. Ini adalah semacam otaknya lah dari si AI ini. Nah, tujuannya untuk menyatukan semua informasi yang kita udah dapat nih dari berbagai sumber kayak tadi suara dan juga gerakan untuk membuat kesimpulan akhir. Jadi setiap modul kayak audio, wajah, dan gestur mereka mempunyai nilai kebohongan sendiri. Terus nilai ini atau skor ini akan digabungkan memakai teknik ensemble scoring. Artinya, sistem ini akan menghitung rata-rata dari semua skor, tapi juga akan mempertimbangkan modul mana nih yang paling bisa kita percaya. Terus hasil akhirnya ini akan ditunjukkan sebagai satu angka yang disebut likelihood of deception score. Nah, nanti bentukannya antara 0 sampai 1. Jadi, semakin dekat ke 1 berarti semakin besar kemungkinan orang itu berbohong. Selain itu, sistem ini juga memberikan fitur highlight, yaitu patokan detik keberapa saat kebohongan paling mungkin terjadi. Jadi, ini tuh memberikan keuntungan bagi para penyelidik. Jadi, biar mereka bisa ngelihat nih dan ngerekap ulang bagian tertentu yang sudah terdeteksi yang mungkin pada bagian itulah kebohongan itu paling sering terjadi. Nextnya akan dijelaskan oleh Randy. Iya, jadi untuk kerangka dan implementasi dari sistem AI yang kita gunakan, pertama ada storage untuk bahasa yang akan kita gunakan dalam sistem kita. Jadi untuk sistem-sistem AI yang akan kita pakai ada Python 3.9, LibreOffice, OpenCV, dan beberapa sistem lainnya. Dan sistem modul-modul yang udah dijelasin sama Kendra tadi berguna sebagai microservice di dalam Docker container yang akan kita gunakan. Orchestration yang akan menggunakan Kubernetes untuk mengskala data-data yang lebih berat ukurannya. Lalu sistem-sistem tersebut akan menyambung menggunakan REST API. Lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh DJ tadi, real-time penggunaan dari sistem AI kita ini adalah untuk sisi interogasi. The next. Jadi ada beberapa data resource yang akan kita pakai seperti untuk audio ada Columbia SRI Colorado, Deception Corpus, dan real life trial. Untuk gestur mimik wajah ada Casement 2, SMIC, dan untuk gesture kita akan menggunakan motion sense dan custom recording. Untuk augmentasi data ada audio dan video yang menggunakan time stretching, noise injector, horizontal flip, dan brightness jitter. Lalu untuk training proses yang akan kita akan menggunakan metode 80 bagi 20 selama proses trainingnya dilakukan. Next. Ya, jadi problem solving approach kita kan karena kita tahu di sini kalau misalnya manusia ini merupakan makhluk yang cukup kompleks dan emang sulit untuk diprediksi. Nah, di sini seperti yang jelasin sama DJ tadi di awal, kita di sini bukan buat menggantikan pihak seperti pihak penginterogasi, tapi di sini aplikasi kita ada untuk membantu pekerjaan mereka akan lebih mudah. Namun eh, karena AI kita di sini masih belum terlalu apa maju. Jadi eh, sistem kita tetap berakhir untuk untuk ada di tangan penyelidik atau orang-orang yang
berkompeten di bidangnya. Boleh next. Ya. Di sini ada pengujian untuk memastikan kalau sistem kita ini bekerja dengan baik. Kami melakukan beberapa pengujian dan ada pada tahap awal pengujian kami akan menggunakan data simulasi untuk melatih dan menguji algoritma AI dari sistem kita. Tahap selanjutnya, kita akan menerapkan sistem dalam skenario integrasi yang lebih kompleks untuk nilai kinerja dari sistem AI yang kita gunakan dalam kondisi real time. Boleh next? Ya. Hasil dari pengujian yang kita lakukan, di sini sistem menunjukkan tingkat akurasi yang menjanjikan dalam mendeteksi tanda-tanda kebohongan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana sistem memberikan hasil yang salah atau kurang tepat, baik positif maupun negatif gitu ya. Jadi temuan kita ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kita punya potensi yang cukup besar, tapi sistem AI kita ini masih memerlukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyempurnakan dan sebagai pengawas eh, untuk memastikan keakuratan dari data yang akan dipakai. Next, akan dilanjutkan oleh Kai. Oke, selanjutnya ada beberapa limitasi dari AI kami. Seperti yang sudah dijelaskan dari data sebelumnya, ada beberapa saat di mana AI ini gagal untuk mendeteksi kebenaran dan kebohongan dari seseorang. Nah, ada beberapa limitasi yang kami acknowledge. Yang pertama itu ada potential misinterpretation of the context. Jadi kemungkinan sang AI ini gagal untuk menginterpretasi bahasa yang sedang digunakan oleh sang sang speaker tersebut. Kemungkinan ia sedang menggunakan sarkasme atau menggunakan bahasa kompleks lainnya yang gagal untuk dikenali oleh sistem AI. Yang kedua ada dataset challenges with dataset bias. Jadi kami ini mungkin tidak memiliki data yang banyak, cukup banyak untuk bisa diolah secara efisien. Maka dari itu ada kemungkinan bias terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan yang ketiga juga ada inability to verify factual accuracy in real time. Jadi sang AI ini mungkin memiliki kesulitan dalam menghasilkan data-data faktual yang akurat di real time. Jadi mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk diolah datanya agar memberikan hasil yang lebih memungkinkan dan lebih valid gitu. Lalu ada beberapa ethical consideration. Seperti sudah dijelaskan, kalau misalnya AI, apalagi AI yang membutuhkan banyak data, ini tuh sangat berhubungan dengan privasi dan juga security seseorang. Maka dari itu kami ensure human dignity dan juga kami ini sebelum melakukan proses perekaman ini akan meminta informed consent dari orang yang sedang diinterogasi. Kami juga tidak akan menggunakan AI ini sebagai apa namanya satu-satunya informasi untuk mencapai sebuah keputusan dan juga sebuah kesimpulan gitu. Masih dibutuhkan seseorang, terutama profesional di bidang tersebut, untuk menganalisa data yang diberikan oleh sang AI. Maka dari itu AI ini digunakan bukan sebagai mengganti seseorang, tetapi hanya sebagai asisten. Lalu ada social impact. Kami di sini meng-highlight tiga social impact positif. Yang pertama itu enhancing accountability in public discourse. Jadi seseorang ini mungkin akan lebih berhati-hati saat ngomong di publik agar percakapannya ini tidak mudah dibilang wah ini orang ternyata berbohong gitu. Terus supporting law enforcement, journalism, and educating sectors. Dan yang ketiga ini assisting in fraud detection and promoting critical thinking. Lalu ada real life application. Karena AI kami ini tuh sangat fokusnya memang di law enforcement, tapi dia juga bisa digunakan dalam sektor lain seperti jurnalisme media dan juga politik. Lalu ada beberapa legal issue yang akan muncul eh, berdasarkan AI yang kami gunakan.
especially in areas such as privacy, discrimination, due process, employment, and accountability. Ada beberapa laws yang sudah terpaparkan di dalam tabel ini yang menjelaskan our concerns regarding those area of risk. Maka dari itu kami membuat ini sambil mempertimbangkan beberapa resiko faktor yang mungkin bertabrakan dengan legal laws yang ada di di tempat tertentu gitu loh. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih semuanya.